Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak, Kak Dedi. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik nih main tebak lawan kata. Contohnya seperti ini adik-adik, kalau kakak bilang kiri, adik-adik jawab kanan. Iya betul. Kalau kakak bilang maju, berarti adik-adik jawab mundur. Oke, paham ya? Yuk sekarang kita mulai ya. Bersih. Ya betul, lawan katanya kotor. Banyak. Ya benar, lawan katanya sedikit. Besar. Pintar. Jawabannya adalah kecil. Gelap. Tentu saja jawabannya adalah terang. Panas. Wah, luar biasa sekali. Bisa menjawab, jawabannya adalah dingin. Wah, adik-adik semua pintar bisa menjawab tebak lawan kata yang kakak berikan. Nah, sekarang yang terakhir nih. Coba tebak lawan katanya sombong. Ada yang menjawab? Ya, lawan katanya sombong adalah rendah hati. Ya, lawan kata dari sombong itu adalah rendah hati. Nah, adik-adik, di Alkitab, di Matius 1 ayat 1 sampai 12, ada tokoh yang sombong. Dan ada tokoh yang rendah hati. Mau tahu siapa tokoh tersebut? Yuk adik-adik dengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Dan adik-adik catat pelajaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini dengan judul Berkat Kerendahan Hati. Kita akan dengar dan lihat firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini melalui video berikut ini. Di sebelah timur kota Yerusalem terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Nah, setelah adik-adik melihat video tadi, mari perhatikan dengan baik renungan firman Tuhan berikut ini. Puji Tuhan, di bulan Desember setiap anak-anak Tuhan dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus makin merasakan sukacita hari Natal. Ada apa ya dengan hari Natal? Ya, karena hari Natal adalah hari untuk memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Dari firman Tuhan di Matius 2 ayat 1 sampai 12 tadi yang sudah kita lihat bersama, ada perbedaan bagaimana menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dua hal perbedaan itu yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik. Dua hal yang akan kita renungkan bersama, yaitu yang pertama adalah kerendahan hati. Dalam tradisi Kristen, orang Majus atau disebut orang bijak atau juga disebut raja-raja dari timur sering dianggap sebagai orang yang berasal dari kerajaan Persia. Mereka mengenal ilmu perbintangan. Orang Majus datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka pergi menuju Yerusalem untuk mengikuti petunjuk dari sebuah bintang. Dari ayat di Alkitab yang telah adik-adik simak tadi, adik-adik dapat mengerti bahwa orang Majus yang pandai dan kaya tersebut memiliki kerendahan hati atau sikap rendah hati. Apa buktinya orang Majus itu rendah hati? Buktinya saat mendapatkan petunjuk dari satu bintang tentang kedatangan seorang bayi yang akan menjadi raja, mereka percaya adik-adik dan taat untuk segera mencari bayi itu. Walaupun untuk menemukan bayi yang baru dilahirkan itu, orang Majus harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tetapi mereka tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena mengikuti petunjuk dari bintang, maka sampailah orang Majus itu di tempat bayi Yesus yang dibaringkan di palungan. Palungan adalah tempat makan domba. Yusuf dan Maria menyambut orang Majus yang memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Kerendahan hati
bukan hanya dimiliki orang Majus, tetapi Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menjadi manusia dan lahir. Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, juga memberikan teladan tentang kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, orang Majus dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang Majus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Siapa yang ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wah, tentunya semua ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Harus memiliki kerendahan hati seperti orang Majus. Setiap adik-adik harus memiliki kerendahan hati. Apa saja sikap rendah hati yang bisa adik-adik tunjukkan? Yang pertama adik-adik harus mengakui Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang melampaui, bukan melalui tapi melampaui, melebihi pikiran kita. Caranya untuk mengakui bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan. Misalnya bermacam-macam tumbuhan dan binatang, adanya matahari, bulan, bintang, adanya air, api, dan angin, adanya daratan dan lautan, bahkan manusia, itu semua ciptaan Tuhan. Jadi kita harus mengakui bahwa Tuhan sudah menciptakan semuanya itu untuk kita. Kemudian sikap apa lagi? Sikap menaati firman-Nya yang tertulis dalam firman-Nya. Contoh yang adik-adik dapat lakukan, yaitu mengucapkan salam dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Tidak suka menghina orang lain. Tidak sombong. Tidak suka pamer. Berbicara dengan sopan dan tidak kasar. Hormat kepada orang tua. Yuk adik-adik, kita bersama-sama katakan, aku harus memiliki kerendahan hati. Sekali lagi ya adik-adik, kita katakan bersama-sama, aku harus memiliki kerendahan hati. Apalagi yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yang kedua adalah kesombongan. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan atau sombong. Arti dari sombong adalah sifat seseorang yang merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih pintar, lebih tinggi dari orang lain. Dari ayat Alkitab yang telah adik-adik simak tadi, adik-adik dapat mengerti bahwa ada seorang yang menjadi gambaran dari kesombongan. Siapa dia? Ya, seorang yang sombong tersebut adalah Raja Herodes. Ketika orang Majus tiba di Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami akan datang menyembah dia. Ketika Raja Herodes itu mendengar, dia terkejut adik-adik. Berserta dengan seluruh Yerusalem. Maka Raja Herodes mengumpulkan ahli-ahli orang Yahudi untuk menerangkan apa yang sudah direncanakan Tuhan. Dan ahli agama memberitahukan bahwa di kota Betlehem akan muncul seorang pemimpin. Selanjutnya Raja Herodes mempersilahkan orang Majus itu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi dia minta orang Majus datang kembali untuk memberitahukan tempat bayi Yesus berada. Adik-adik, Raja Herodes sebenarnya mempunyai niat atau rencana yang jahat dan pura-pura ingin datang menyembah Tuhan Yesus. Padahal dia akan menyelakai. Wah, Raja Herodes ini melambangkan kekuasaan yang semena-mena atau semaunya. Ia ingin menggagalkan rencana Allah di dalam Tuhan Yesus. Raja Herodes melambangkan kesombongan adik-adik. Karena kesombongan Raja Herodes
tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika orang Majus tidur, mereka diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Raja Herodes. Maka pulanglah para orang Majus ini ke negerinya melalui jalan lain, sehingga Raja Herodes tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Pelajaran yang penting yang adik-adik dapatkan adalah hati-hati dengan kesombongan. Karena seringkali kita menjadi sombong dalam segala hal, merasa pikiran kita yang paling benar dan paling pandai. Kesombongan dapat mencelakai diri sendiri. Di firman Tuhan selanjutnya, karena kesombongan Raja Herodes, akibatnya ia ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan Raja Herodes meninggal dan dimakan oleh cacing-cacing adik-adik. Bila adik-adik menjadi sombong, maka akan dijauhi teman dan kehilangan berkat Tuhan dan tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yuk adik-adik, katakan bersama-sama, aku harus menjauhi kesombongan. Sekali lagi ya, katakan, aku harus menjauhi kesombongan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu untuk kami. Tuhan sudah memberikan anak-Mu Yesus untuk lahir ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Dan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, ajarkan kami selalu memiliki kerendahan hati yang penuh kasih. Suka menolong orang dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat Mas minggu ini adalah Efesus 4 ayat 2a. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Yuk, adik-adik hafalkan ayat Masnya supaya adik-adik semakin menjadi anak yang luar biasa. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada adik-adik bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati dengan sukacita dan berkat yang melimpah-limpah. Mari adik-adik, harus senantiasa rendah hati. Karena kerendahan hati mendatangkan berkat Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.